bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sarani. Di sini saya akan membahas penyakit menular. Contoh kasusnya yaitu DBD. Nah, adapun definisi dari epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi, kejadian, dan faktor-faktor yang mempengaruhi populasi tertentu. Dan adapun juga definisi dari penyakit menular. Definisi dari penyakit menular itu adalah penyakit yang disebabkan oleh organisme berbahaya atau patogen yang masuk ke dalam tubuh maupun dari luar tubuh. Nah, adapun tujuan dari epidemiologi penyakit menular adalah untuk memahami dampak penyakit pada suatu populasi dan untuk mengembangkan strategi mencegah, menjelaskan pola infeksi dan kejadian penyakit pada populasi. Dan adapun beberapa istilah epi penyakit menular. Yang pertama yaitu wabah. Nah, wabah ini terjadi ketika suatu penyakit menyebar secara tiba-tiba dan menulari dalam jumlah lebih banyak daripada biasanya di dalam suatu area wabah. Ini biasa berlangsung dalam jangka waktu singkat, bisa juga secara bertahun-tahun. Nah, yang kedua itu endemi. Endemi ini adalah penyakit yang selalu muncul dan menjadi karakteristik di wilayah tertentu. Misalnya penyakit DBD. Di Indonesia itu penyakit ini akan selalu ada di daerah tersebut, tetapi dengan jumlah kasus yang rendah dan bisa dikendalikan. Nah, yang ketiga itu epidemi. Ketika suatu penyakit telah menyebar dengan cepat ke suatu wilayah. Nah, penyebarannya ini tidak bisa dikendalikan. Dan yang keempat itu pandemi. Nah, pandemi ini di mana penyakit yang telah menyebar luas di beberapa wilayah atau negara. Nah, penyakit ini sudah menjadi masalah bagi seluruh warga Indonesia. Contohnya itu penyakit HIV atau COVID. Nah, selanjutnya adapun contoh kasus penyakit menular yang akan saya bahas yaitu DBD. Nah, DBD ini ditularkan melalui gigitan nyamuk, Aedes aegypti. Nah, penyakit ini sering terjadi di masalah kesehatan masyarakat Indonesia, terutama di musim hujan seperti sekarang. Populasi nyamuk, nah seperti sekarang itu populasi nyamuk meningkat dan kasus peningkatan di setiap wilayah setiap tahunnya. Adapun beberapa faktor utama yang harus diperhatikan dalam menganalisis penyakit DBD yaitu yang pertama distribusi kasusnya. Nah, kasus DBD itu banyak ditemukan di daerah padat penduduk dengan kondisi sanitasi yang kurang baik. Pada tahun 2020, daerah perkotaan di Provinsi Jawa Barat seperti Bandung menunjukkan insiden yang tinggi. Nah, yang kedua itu yang harus diperhatikan faktor risikonya. Faktor risiko utama untuk penularan DBD adalah keberadaan nyamuk Aedes aegypti yang berkembang biak di tempat genangan air atau faktor lain yang mempengaruhi. Dan yang ketiga itu mekanisme penularan virus dengue atau ditularkan melalui gigitan nyamuk yang telah terinfeksi manusia. Nah, yang terinfeksi ini dapat menjadi sumber virus nyamuk yang kemudian menularkan ke individu lain. Dan yang keempat itu ada upaya pencegahan virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk yang telah terinfeksi manusia. Yang terinfeksi itu dapat menjadi sumber virus untuk nyamuk yang kemudian menularkan ke individu lain. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.